Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kiranya hingga pada hari ini kita masih diberikan yang bermacam-macam nikmat, di antara nikmat kesehatan, kesempatan dan juga keselamatan. Salawat barangkali salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan perbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Subandi, NIM 0503193219 dari kelas Perbankan Syariah 5B dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hardware sebagai pendukung perkembangan sistem komputer tanpa batas. Yang dimaksud dengan sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat dalam sistem komputer meliputi perangkat keras atau materi yang dibahas ini, yaitu hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware sebagai pengguna komputer. Contoh dari perangkat keras ini ialah keyboard, mouse, CPU, monitor, dan lain-lain. Hardware atau perangkat keras adalah sebuah komponen fisik yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Dalam arti singkatnya, sebuah komponen dalam komputer yang bisa dilihat, disentuh, dan diraba. Perkembangan hardware semakin cepat dari yang sederhana sampai ke yang paling kompleks. Namun dilihat dari beberapa sejarahnya, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah, walaupun prinsip itu tetap berlaku. Namun akhir-akhir ini kelihatannya perkembangan hardware komputer lah yang mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Sebagai contoh, ketika ditemukan komponen-komponen hardware yang lebih kecil dan iPod atau sejenis earphone yang besar itu muncul, maka tercipta kebutuhan baru di dunia musik. Hal ini juga mampu merubah kondisi industri musik itu sendiri. Nah, perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolahan data. Dan hardware ini ditemukan oleh seorang yang bernama Charles Babbage, yang pertama kali mengenalkan sistem komputer yang pertama. Namun pada periode ini komputer hanya digunakan untuk operasi matematika. Baru setelah tahun 1940, komputer digunakan untuk pengolahan data yang lebih luas. Dari beberapa komputer setelah 1940, saya akan menjelaskan beberapa perkembangannya dari generasi pertama hingga generasi kelima. Nah, di generasi pertama ini sekitar tahun 1940 sampai 1959, pada generasi ini komputer menggunakan tabung untuk memproses data dan menyimpan. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDVAC, dan EDSAC. Generasi yang kedua yaitu sekitar tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya besar, seperti yang perusahaan dulu tabung di komputer itu besar.
Pada periode ini pula, bahasa pemrograman sudah mulai dikenal untuk menggantikan bahasa mesin pada generasi sebelumnya, sehingga menyebabkan ada beberapa profesi baru yang bermunculan seperti istilahnya programmer, analis, dan ahli sistem komputer atau yang dikenal ahli IT. Nah, selanjutnya generasi ketiga, sekitar tahun 1964 sampai awal 1980-an. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip, atau yang dikenal kita chip itu seperti Intel Core, Core 1, Core i3. Untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas, komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi ini pula ditemukan sistem yang namanya sistem operasi. Generasi selanjutnya, generasi keempat, sekitar awal tahun 1980-an. Nah, di generasi ini pengembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Personal komputer dikenal pada generasi ini. Nah, di generasi kelima ini merupakan atau memungkinkan komputer masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia, seperti yang telah yang viralnya atau yang sedang berkembang saat ini adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, di kecerdasan buatan ini manusia dapat memprogram sebuah mesin yang nantinya akan sangat berguna untuk di masa depan. Saat ini dalam bidang perbankan, pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar, tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota besar saja, yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar, sehingga sektor perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah-daerah. Hal ini disebabkan oleh kondisi infrastruktur saat ini selain aspek geografis Indonesia yang unik dan luas. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank sudah pasti melakukan atau diperlukan sistem informasi yang handal dan dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut. Atau seorang nasabah yang dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan. Nah, pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu perkembangan industri di sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi antara sesama perusahaan asuransi, broker, industri perbankan, serta lembaga pembiayaan lainnya. Nah, di industri perbankan dan keuangan telah dipengaruhi oleh kuatnya pengembangan produk dalam sistem teknologi informasi. Bahkan di perbankan ini mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa ada teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam informasi untuk memberikan jasa-jasa kepada pelanggan mereka. Nah, di zaman sekarang ini mentransfer uang tidak perlu lagi menggunakan ATM. Nah, perbankan sudah menyiapkan sistem yang namanya menciptakan sebuah aplikasi, yaitu M-Banking, di mana tanpa membawa kartu ATM pun sudah bisa menarik uang, dan melalui HP saja sudah bisa yang namanya melakukan transfer uang. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai hardware. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.